Kebiasaan baru di masyarakat selama pandemi corona akan memunculkan peluang-peluang bisnis baru. Ketentuan jaga jarak sosial, pembatasan perjalanan, dan kebersihan di masa pandemi corona diprediksi akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat. Sedangkan beberapa regulasi baru untuk mencegah penyebaran virus di masyarakat berpotensi menciptakan era baru bagi perekonomian. Bila mengacu pada perhitungan beberapa peneliti, pandemi corona kemungkinan belum akan segera berakhir seiring belum ditemukan obat khusus ataupun vaksin. Para peneliti telah mengeluarkan perhitungan dengan berbagai pendekatan dan asumsi untuk memprediksi ujung dari pandemi corona. Mengacu prediksi tersebut, pola hidup dan kerja kemungkinan mengalami gangguan alias disrupsi dalam beberapa tahun. Disrupsi ini akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tetap bertahan setelah pandemi berlalu. Dan ini akan menjadi peluang atau tantangan bagi pelaku bisnis. Kebiasaan baru yang dimaksud seperti bekerja di luar kantor, keseimbangan hidup, akses ke e-commerce dan layanan pengiriman barang, serta layanan kesehatan online alias e-health akan menemukan manfaat dari cara baru hidup dan bekerja. Ini akan menantang bisnis tradisional dan gaya hidup yang ada sebelum pandemi. Terdapat beberapa pergeseran yang bisa memunculkan peluang-peluang bisnis yang baru. Apa saja itu? Pertama, kecemasan dan depresi yang lebih besar setelah pandemi berlalu. Sebab, banyak orang diprediksi akan merasa lebih terisolasi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah kesehatan dan hubungan. Di tengah kondisi ini, kebutuhan atas terapi dan coaching diprediksi membesar. Game aplikasi online juga akan booming. Kedua, hilangnya kepercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Dengan penyebaran virus corona, konsumen dan organisasi lebih berhati-hati terhadap orang dan produk yang dihadapinya. Alhasil, kemungkinannya akan ada ekspektasi atas bukti formal akan kebersihan dan kesehatan. Ini akan menghasilkan perubahan kemasan, pertukaran rekam jejak kesehatan dan temperatur, bisnis retail, hospitality dengan jasa gratis untuk kebersihan, preferensi produk yang natural, layanan pengantaran tanpa kontak. Ketiga, pembatasan perjalanan, bahkan dalam negeri. Melakukan perjalanan akan terasa berisiko karena ada kemungkinan sulit untuk pulang atau ketidakpastian soal keamanan di negara lain. Dengan kondisi ini, pariwisata lokal diprediksi bakal berkembang. Perjalanan ke luar negeri hanya setimpal untuk jangka waktu yang panjang karena adanya risiko karantina. Perjalanan ke pedesaan dan daerah terpencil menjadi perjalanan mewah. Keempat, optimalisasi kerja dari rumah. Perusahaan dengan dana yang ketat diprediksi akan mengurangi ruang kantor dan infrastruktur. Orang akan membawa peralatan khusus, mesin, dan perlengkapan canggih audio, video masuk ke rumah. Kelima, meningkatnya tensi dan konflik di berbagai level. Banyak orang dan organisasi akan memasang posisi bertahan hidup. Dalam kondisi ini, orang kemungkinan melakukan pelanggaran kontrak atau regulasi. Perlawanan hukum akan terjadi di mana-mana. Di saat yang sama, pengacara akan bergeser dengan cara kerja secara digital. Ini akan memicu lebih banyak aplikasi untuk mengotomasi pekerjaan legal. Keenam, peningkatan level pengangguran. Banyak orang diprediksi terpaksa memikirkan ulang karir mereka. Dalam kondisi ini, layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang akan banting setir menjadi wirausahawan. Ketujuh, terbiasa membawa pulang dan mengirim berbagai barang. Banyak bisnis retail dan agen produk diprediksi mengubah layanannya menjadi berbasis pengiriman. Meskipun, retail reguler tetap ada. Berdasarkan kondisi ini, kemungkinan lebih banyak layanan pengiriman khusus misalnya makanan beku. Selain itu, rantai pasok yang lebih maju, misalnya pengantaran untuk berbagai toko ketujuan yang sama. Kedelapan, kontak terbatas dengan orang tua. Hingga vaksin tersedia, interaksi dengan orang di atas 65 tahun menjadi terbatas. Alhasil, orang-orang kemungkinan akan memikirkan ulang model-model pertemuan sosialnya. Adopsi digital akan semakin meningkat. Komunitas-komunitas dengan kebutuhan yang sama atau umur tertentu juga diprediksi meningkat. Kesembilan, identitas diri lebih mencuat dibanding identitas pekerjaan. Dalam kondisi normal, busana adalah elemen yang membentuk dan mengkomunikasikan identitas yang diinginkan. Ketika interaksi fisik berkurang, tampilan saat interaksi video akan menggantikan sebagian fungsi itu. Akan lebih banyak bermunculan eksperimen terhadap digital alter ego. Terakhir, nilai lebih terhadap imunitas konsumen. Tempat-tempat makan dengan sekat individual dan tanpa interaksi dengan manusia, misalnya robot pelayan, diprediksi meningkat. Kemungkinan lainnya, industri dengan segmen konsumen yang memiliki bukti rekam kesehatan atau status imun.